Dia jalan ke dalam dan di dalam ada lagi. Yuk masuk. Ada lagi. Ini tiba-tiba muncul beberapa anggota keluarga, sepertinya keluarga dia. Permisi, shoot. Gue udah nelfon. Udah mesen Heron. Ada perempuan duduk di kursi di sana. Perempuan itu. Tapi nggak ada kursi, Ruth. Berarti dulunya di sini banyak perabotan. Dulunya ini banyak perabotan dan di sana ada kursi. Ada perempuan sekitar 18 tahun umurnya. Dia duduk di kursi, dia membaca buku. Dia cantik sekali. Dia tersenyum. Tersenyum manis. Memang senyumannya manis, tapi lama-kelamaan kok kayak serem ya. Aku ada dengar dari warga sekitar bilang kalau pernah ada ojek online yang dapat orderan pesanan ke sini, Ruth. Bayangin, orderan jemputan ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi ojek online yang aku katanya pernah ada suara gemuk. Ada suara terus belakang. Ada suara terus belakang. Ada orderan makanan. Saking bingungnya itu ojek nggak tahu nyampe nggak ada orang di sini, akhirnya ujung-ujungnya ya makanannya ditinggal aja di depan rumah. Sampai kayak gitu. Maksudnya apakah mereka itu perbuatan mereka dan apakah mereka bisa sampai sejail itu sama manusia? Kita logika ya, kita bahas logika. Itu kan pesannya pakai aplikasi. Jadi itu saya rasa bukan ulah mereka. Pasti ada orang di sekitar sini yang iseng. Ngeprank. Betul. Atau memang salah alamat, salah ketik alamat. Dan akhirnya si pelaku itu males ladenin. Males ya udahlah gitu. Karena mereka nggak mungkin bisa menggunakan aplikasi. Iya, masuk akal. Kebetulan di malam Jumat itu ada hujan gerimis dikit. Ada ini, Gojek lewat. Bang, mau kemana abang? Mau ngejemput, Pak. Ya udah, saya kan nggak apa-apa. Udah ada. Yang mana? Yang sebelah sana, rumah yang sebelah sana itu. Mereka ngejemput bawa gitu. Udah 2 minggu kemudian, Bang mau kemana? Mau ngantar makanan kan gitu. Ya udah, silakan aja. Cuman akhirnya si makanan itu di pagi-paginya memang banyak. Di sini di dalam apa gitu. Saya ambilin aja gitu. Rudy, ini ruangan apa lagi, Ruth? Ini ada beberapa orang beristirahat di sini. Hawa-hawanya seperti pernah ada peristirahatan di sini. Kemungkinannya adalah ruangan tidur lagi. Jadi beberapa orang terlihat pernah tidur di sini. Maksudnya bisa dibilang ini kamar tamu, kalau yang tadi kamar pribadi. Bisa jadi ini ruang tamu, kamar tamu bisa jadi kamar pribadi sih. Ada dulunya pernah ada kasur itu dia ada kelambunya di samping-samping. Ya, kebayang. Jadi dia tuh bentuknya tuh ada kayak semacam atap gitu, dan pinggirnya ada kelambu. Ya, terus jaring-jaring gitu kan bisa ditutup gitu. Ya, kita coba masuk tapi hati-hati. Tak hanya terbengkalai, sebuah akar pohon beringin lebat yang menyentuh tanah menambah kesan mistis di balik sejarah yang ada. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran demi menguak sejarah kelam di bangunan yang sudah ada sejak 1890-an ini. Sebentar, ini ada rame-rame riuh di sebelah sini. Wow, Rudy, kayaknya ini dapur deh, penuh ini. Ini ada sesuatu, meja, ada suara riuh orang ketawa ketiwi di sini. Terus ada apa lagi, Ruth?
terkadang ada juga orang pribumi di antara mereka. Sebagai? Undangan, Oh, sebagai tamu. tamu. Tapi ada yang bekerja di sini, Ruth. Ada Misalnya permisi sebagai asisten rumah tangga. asisten rumah tangga. Orang pribumi itu diperlakukan dengan baik. Oh, di sini ya. Yang kerja di sini, yang sebagai pembantu, yang sebagai pembantu rumah, asisten rumah tangga. Berarti tempat ini dulunya tuh ya rame. Tapi di sini juga ada politik berdarah. Maksudnya? Mereka sanggup membunuh satu sama lain demi mendapatkan gulden, Uang. Demi mendapatkan uang. Tapi itu maksudnya politik berdarah itu antar orang Belanda atau dengan para pribumi? Macam-macam. Jadi memang ada di antara orang Belanda dan ada di antara orang pribumi yang berpengaruh. Paham banget. Ya namanya tempat ini aja cukup menjanjikan, profitable, pasti banyak yang mau ngerebut sih. Di antara orang-orang yang makan, orang-orang yang berkumpul, ada yang memegang revolver. Jadi senjata sejenis pistol di sini. Jadi andaikan mendadak ada serangan, jadi dia sudah siap. Iya. Terus kemudian apa yang terjadi, Ruth? Ada pembunuhan. Beberapa didalangi oleh para pekerja yang merasa bayarannya tidak sesuai. Jadi mereka merasa diperalat dan kemudian mereka membawa senjata diam-diam. Ada juga yang penyergapan. Jadi ada juga Maksudnya yang mereka berhasil, nyerang gitu, Ruth? Iya, ada yang berhasil dihentikan sama para petinggi ini. Tapi ada juga yang akhirnya mereka kecolongan. Maksudnya kecolongan? Bentar. Ada satu tempat yang khusus untuk eksekusi. Eksekusi, jadi orang-orang yang melanggar disuruh nunduk, kemudian ditembak kepalanya. Oh no. Tapi ada juga yang digorok lehernya. Ada juga yang ditusuk jantungnya. Dan ada juga yang ditikam dari belakang, dari sini. Berarti ada pertumpahan darah di sini, Ruth. Nggak cuman Di sini pesta ada, aja. tapi ada lagi tempat yang untuk membantai. Oh no. Manusia bisa sangat kejam satu dengan yang lainnya. Di mana, Ruth, tempat itu? Tempat eksekusi membantai. Coba kita keliling dulu tempat ini. Mungkin kita nanti akan tahu. Saya penasaran sama ruangan lain. Ada sosok perempuan pribumi. Dia nangis di sebelah sana. Rudi, ada suara dari tadi, Rudi. Ada suara tangisan. Hah? Ini, di sini, dalam sini. Oh my God. Perempuan ini menuntut balas. Dia pernah diperkosa sama seseorang yang di sini. Tapi si perempuan itu nggak dibunuh. Perempuan dibiarkan itu di sini. meninggal dengan sendirinya karena stres, depresi. Ini tempat ini pernah dipakai beberapa orang untuk berkumpul. Dalam artian di masa sekarang. Jadi tempat ini pernah ada yang singgah, minum-minuman, mabuk-mabukan. Pernah dilakukan di sini. Tapi para penghuni di sini tuh nggak marah sama mereka. Dianggapnya pesta, pesta, pesta.